terjadi jika lilin dinyalakan? Haikul, coba. Meleleh. Akan berubah bentuk. Mencair. Tepuk tangan dulu. Yang berikut, gambar yang berikut. Gambar apakah itu? Air yang dimasak. Air yang mendidih. Apa yang terjadi jika air direbus cukup lama? Yang bisa menjawab angkat tangan, kan? Air akan mengeluarkan uap. Tepuk tangan dulu untuk kita. Air akan berubah. Air akan mendidih, kemudian mengeluarkan uap. Lama kelamaan juga air akan menjadi berkurang. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan macam-macam perubahan wujud zat. Di sini kita fokus wujud zat mencair dan menguap. Yang kedua, sebentar kita akan melakukan percobaan sederhana dengan lilin dan air mendidih. Yang ketiga, menghubungkan hasil pengamatan dengan konsep numerasi, mengukur, membuat tabel atau grafik sederhana. Yang keempat, cara baca, menyajikan kita masuk pada materi. Wujud. Yang pertama zat padat. Contohnya apa? Meja. Mengapa meja? Mengapa kursi? Mengapa apa lagi tadi? Dapat tulis. Karena apa? Wih, tepuk tangan dulu untuk Kayla, luar biasa. Karena bentuknya tidak berubah-ubah, kemudian volumenya juga tetap. Yang kedua, gambar apa? Zat cair. Nah, zat cair. Bentuk berubah sesuai wadah itu sama dengan apa? Kemudian volumenya juga tetap sama seperti benda. Yang ketiga, zat gas. Apa tadi contoh zat gas? Menguap. Contohnya tadi apa? Uap air. Bentuk dan volumenya tidak. Bentuk dan volumenya tidak tetap. Sekarang kita akan masuk pada apa? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Nah, kita lihat lagi. Gambar apa itu? Es batu ya? Mengapa bisa mencair? Karena panas. Karena dibiarkan di tempat terbuka. Contohnya apa di situ? Mencair itu dari es menjadi air. Contohnya apa? Es batu yang pecah. Yang kedua, gambar apa itu? Gambar apa, Haikal? Es batu. Wah, es batu. Itu disebut apa itu? Membeku itu apa? Contoh membeku itu. Air menjadi es. Yang ketiga, menguap. Jadi ini 3 contoh perubahan wujud. Sekarang kalau sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan, kita masuk ke tahap berikut, yaitu ayo berdiskusi. Kelompok 1 dan 2 mana? Kelompok 1 dan 2. Bangun kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2. Yuk semangat. Jangan malas. Ya. Kelompok 3 dan 4. Tujuannya tadi, tujuan kegiatan, lihat dari situ, mengamati perubahan wujud zat pada lilin, padat ke cair dan air cair ke gas. Kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan wujud. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil. Lihat di lembaran itu. Kemudian yang
sini, kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4 di sini. Jauh. Amati benar tidak kalau sudah amati. Betul tidak, dia akan meleleh tadi mencair. Amati dulu. Baca sambil baca. Kalau mulai ada bunyi, amati. Saya dan mengukur waktu yang dibutuhkan. Jangan terlalu dekat, jangan kada asik. Oke. Diskusi. Pertanyaannya Nara baca besar-besar biar teman bisa dengar. Sekarang kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya mereka setelah kita melakukan percobaan. Silakan kelompok 1 dan 2. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil pengamatan percobaan. 1. Lilin meleleh 3 menit. Perubahan wujud padat ke cair. 2. Lilin air mendidih 6 menit. Perubahan wujud cair ke gas. 1. Apakah perbedaan perubahan wujud lilin dan air? Lilin dari padat ke cair. Perbedaannya bagaimana perubahan wujud lilin dan air? Perubahannya? Lilin dari padat ke cair. Lilin dari padat ke cair. Ya, terus. Air cair ke gas. Ya. Mengapa lilin bisa meleleh dan air bisa mendidih? Karena panasnya api. Karena panasnya api. Ya, terus. 3. Menurutmu mengapa penting menggunakan data waktu dalam percobaan supaya mengetahui lama waktu proses perubahan wujud zat? Ya, terus. Zat mana yang lebih lama perubahan wujudnya? Zat air. Ya. Sekarang yang berikut tulislah kesimpulan. Kesimpulannya menurut kelompok kamu bagaimana? Ketika air dan lilin dipanaskan akan berubah wujudnya. Air mendidih setelah mendapatkan panasnya api. Lilin meleleh setelah mendapatkan panasnya api. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dan 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan nomor 1. Cobaan yang pertama, lilin meleleh. Waktu menit 3 menit. Ya. Perubahan wujud padat cair. Percobaan 2. Air mendidih. Waktu menit 6 menit. Perubahan wujud cair ke gas. 1. Apa perbedaan perubahan wujud lilin dan air? Dari padat ke cair. Air dari cair ke gas. 2. Mengapa lilin bisa meleleh dan air bisa mendidih? Karena panasnya api. 3. Menurutmu mengapa pentingnya menggunakan data waktu dalam percobaan supaya mengetahui waktu proses perubahan wujud zat? Apa zat mana yang lama perubahan wujudnya? Zat cair ke gas, yaitu air mendidih. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan percobaan. Ketika air dipanaskan akan mengeluarkan uap air. Begitu juga dengan lilin
akan berubah bentuk atau meleleh. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan 4. Hebat sekali. Setelah kita sudah melakukan beberapa percobaan tadi, kemudian kalian sudah berdiskusi dalam kelompok, kemudian bahkan sampai dengan tahap mempresentasikan hasil atau melaporkan hasil di depan kelas. Sekarang kita coba masuk di kesimpulan dari uji coba yang sudah kita lakukan tadi. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan suatu kesimpulan. Hanan. Setelah lilin terkena api, dia akan meleleh. Oh, setelah terkena api maka lilin akan meleleh. Api ini panas atau dingin? Panas. Berarti setelah kena panas maka lilin akan meleleh. Tepuk tangan dulu untuk Hana. Nah, kita lihat. Nah, perubahan wujud saat ini apakah apa ini? Gambar yang berikut. Itu yang disebut dengan perubahan wujud mencair. Gambar yang berikut apa ini? Air dipanaskan. Air yang sedang dipanaskan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan air? Coba Haikal. Karena terkena api yang panas, makanya lilin air mendidih. Oh, karena terkena api yang panas, maka air akan mendidih. Air yang mendidih. Air tadi yang dipanaskan, kemudian mendidih, akan mengeluarkan uap. Perubahan wujud ini dari apa? Cair ke gas. Dari cair ke gas. Mengapa tadi lilin dan air itu bisa meleleh dan menguap? Karena terkena panas api. Karena mendapatkan apa? Panas api. Panas atau disebut dengan kalor. Baik, Ibu mau tanya, pelajaran hari ini bagaimana, Dimas? Pelajarannya hari ini bagaimana? Senang, apalagi menyenangkan. Sangat menyenangkan. Apa, Marena? Gembira, apalagi? Bahagia. Mengapa senang? Mengapa bahagia? Karena bisa mengikuti mata pelajaran. Karena? Woi, luar biasa. Hebat. Selesai. Sampai jumpa.